Sidang Pegi bareng Hak Bayangkara, Polda Jabar mangkir lagi. Pengacara, ngaku sah datang sekalian. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung bertepatan dengan Hak ke-78 Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal ini menjadi sinyal bagi Polri untuk bertindak jujur dan profesional. Namun banyak yang meragukan Polda Jabar hadir. Hal ini diprediksi oleh penggiat media sosial John Sitorus, yang menilai ada potensi Polda Jabar mangkir. Sebab tanggal 1 Juli adalah pesta besar. Padahal, tanggal 1 Juli Hari Bayangkara, tidak mungkin polisi mau bersidang di hari itu karena mereka sedang upacara hormat-menghormat dan ada pesta besar. Lalu pra-peradilan akan ditunda terus sampai P21, katanya. Namun John Sitorus meminta Pegi Setiawan tetap sabar, percaya diri melawan ketidakadilan. Tapi percayalah, itu tanda engkau sedang ada di jalan yang benar. Tetap tegak kepala, kita akan selesaikan di persidangan. Kami akan kawal sampai tuntas, jangan gentar, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Pegi Setiawan telah menyiapkan alat bukti untuk membantah bukti-bukti dari penyidik Polda Jawa Barat. Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 mengatakan, pihaknya sudah siap sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 pekan lalu. Bahkan ia menjamin, akan melawan dalil dengan dalil, bukti dengan bukti bantahan, begitupun saksi, termasuk memberikan bantahan bukti foto. Sebab, ia yakin Polda Jabar hingga kini belum bisa memberikan bukti material dan formil seperti sidik jari, bukti DNA, dan atau rekaman video. Karena dia sudah tahu alat bukti Polda Jabar pernah diperlihatkan saat preskon. Maka jika alat bukti itu ditunjukkan, pihaknya bisa membantah. Nanti untuk membantah alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, kami yakin bisa kami bantah, baik berupa saksi, surat maupun foto-foto, katanya. Begitun saksi kunci AF, Tony juga sudah siap memberikan bantahan. Maka itu, Tony meminta, penyidik Polda Jawa Barat tidak perlu hadir dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin besok. Kalau Polda tidak datang lagi itu bagus, kalau bisa tidak usah datang lagi biar nanti diputus tanpa kehadiran penyidik Polda Jabar. Kalau menurut saya sudah pasrah saja biar cepat selesai, karena tidak ada jawaban yang membantah, berarti dalil kami dianggap benar, tegasnya. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas sudah menjelaskan ketidakhadiran tanggal 24 Juni lalu disebabkan adanya kegiatan teragenda. Maka di sidang tanggal 1 Juli nanti memastikan tim kuasa hukum akan hadir. Bukti CCTV dan bercak darah di baju Pegi. Ex-Kapolda Jabar sedih, penyidik bisa kalah. Mantan Kabareskrim Susno 2J khawatir Polda Jabar kalah di sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon, kecuali mengantongi bukti CCTV keberadaan Pegi Setiawan saat peristiwa terjadi dan bukti bercak darah di baju pelaku. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan, ungkap Susno. Sebab, menurut ex-Kapolda Jabar ini, hal penting yang bisa membuat Polda Jabar kalah dalam persidangan ini, yakni terkait alat bukti yang digunakan. Sebab, ada dua unsur yang bisa membuktikan dan membuat Polda Jabar menang yakni cukup saksi dan cukup alat bukti fisik. Namun, Susno ragu Polda bisa menjunkan alat bukti tersebut. Pertama, jika alat buktinya hanya saksi, maka saksi yang sekian banyak, tanpa didukung alat bukti akan lemah sekali. Apalagi selama ini, keterangan saksi bertentangan satu sama lain. Ada yang mengatakan kenal Pegi, ada yang tidak. Berarti saksi ini, ya hakim pra-peradilan harus menggugurkan ini, jelasnya. Kedua, jika ingin menang, menurut Susno, Polda Jabar harus membuktikan sejumlah hal penting dalam penangkapan Pegi Setiawan. Yakni, alat bukti fisik berupa sidik jari Pegi hingga CCTV rekaman kejadian kasus Vina Cirebon tahun 2016. Jika tidak bisa dibuktikan, ia yakin Polda Jabar bisa kalah. Kecuali sudah terkumpul dua alat bukti. Misal, sidik jari Pegi ditemukan di barang bukti, hasil laporan darah di baju Pegi, baju Vina, baju Eki, dan ada CCTV yang katanya belum dibuka itu, merekam ada Pegi di situ, maka ini mutlak tak bisa dibantah, ujarnya. Namun, analisis pengacara Kawakan Kamarudin Simanjuntak berbeda.
Menurutnya, pra-peradilan itu merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Polda Jabar telah memiliki saksi kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Maka ia menilai bahwa petunjuk itu pasti sudah dikantongi Polda Jabar, tinggal membuktikan Peggy Setiawan melakukan pembunuhan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menyeret nama Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Salah satu kuasa hukum Peggy, Nicholas Kili-Kili, beberapa waktu lalu baru saja selesai menjenguk Peggy di penjara. Ia mengaku kondisi Peggy di penjara kian memprihatinkan. Nicholas mengatakan saat ini tubuh Peggy lebih kurus karena seringnya berpuasa di penjara. Nicholas juga melihat kondisi Peggy yang tengah menangis dan berucap bahwa dirinya bukanlah tersangka pada kasus ini. Nicholas mengatakan Peggy sempat menangis dan meminta tolong agar kasus yang menjeratnya segera menemukan titik terang. Di sisi lain, mengetahui bahwa dirinya mendapat dukungan, Peggy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada netizen lewat Nicholas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak cacap kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Peggy Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widya. Widya lewat akun media sosial TikTok-nya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang pra-peradilan perdana, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan penundaan sidang pra-peradilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar besok Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Diketahui sidang pra-peradilan Peggy ini seharusnya digelar pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Namun sidang diundur karena Polda Jawa Barat sebagai termohon tidak hadir. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, mengatakan bahwa kliennya bisa bebas dari segala tuduhan dalam kasus pembunuhan Vina apabila menang dalam pra-peradilan. Ia menuturkan dalam penangkapan Peggy terjadi error in persona atau salah tangkap. Meski begitu, apabila kalah di pra-peradilan, maka Peggy Setiawan akan diadili di pengadilan. Selain itu, Muhtar Effendi juga mengaku tak peduli pihak termohon akan hadir atau tidak dalam sidang nanti. Ia mengatakan hakim di pengadilan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk tetap menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Muhtar menuturkan apabila Polda Jawa Barat tak hadir lagi dalam sidang pra-peradilan kali ini, maka bisa mempermudah timnya dalam gugatan.
Majelis hakim pun disebut dapat mengeluarkan putusan perstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Bandung Dal Yusra mengatakan bahwa sidang pra-peradilan Peggy pada Senin 1 Juli 2024 akan berjalan meskipun Polda Jawa Barat tidak hadir. Selain itu, Yusra juga tak mengetahui alasan Polda Jawa Barat mangkir di sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Sementara itu, hakim dalam sidang ini, Eman Sulaiman, mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga ingin perkara cepat selesai sebelum persidangan pokok perkara digelar. Eman juga menuturkan dirinya tak ada kepentingan dalam perkara ini. Ia pun dengan tegas menolak apabila ada yang coba-coba mengajaknya untuk berkompromi dan merugikan pihak lain. Eman Sulaiman juga mengatakan sidang pra-peradilan pada 1 Juli nanti akan tetap dilaksanakan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Misteri wajah 3 DPO di HP Vina dan Eki diungkap pengacara Peggy. Warga Cirebon gelar doa bersama. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mendesak penyidik membuka carawan handphone Vina dan Eki, serta bukti CCTV lokasi kejadian. Sebab Vina punya handphone, Eki punya handphone. Bahkan diduga kuat memuat wajah 3 DPO dan identitas semua pelaku. Dalam putusan pengadilan itu ada, kata Tony, Kamis 27 Juni. Tony mengatakan jika penyidik mau, maka kasus ini akan menjadi terang. Diusut dari situ jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016, handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka baru ketemu itu pembunuhnya sebenarnya, ucap Tony. Ia juga mengatakan soal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang meminta penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Tony menyatakan, alat bukti dari Polda Jabar belum memenuhi undur. Berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik Polda Jabar Barat itu, alat bukti belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget, ungkap kuasa hukum Peggy Setiawan pada Rabu 27 Juni. Ditambahkan kuasa hukum lainnya, Sugianti Iriani, meminta Polda Jabar legowo dan mengakui kesalahan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidik. Mereka meminta SP3 diterbitkan tepat 1 Juli 2024 karena itu jadwal sidang pra-peradilan Peggy sekaligus Hari Bayangkara ke-78. Ya, sebenarnya kami sebagai tim kuasa hukum senang dengan dibalikinnya berkas ke Polda Jabar dari Kejati Jabar dengan alasan P18. Ujar Sugianti dikutip dari Tribun Jabar Jumat 28 Juni 2024. Sementara Selasa 25 Juni 2024 malam, ratusan warga Kampung Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sudah menggelar aksi doa bersama. Tujuannya tentu untuk mendukung kebebasan moral Peggy Setiawan, sebab para warga hingga kini masih meyakini jika Peggy tak bersalah dan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, Kasih Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahyawija di Bandung Kamis mengatakan, hasil penelitian terhadap berkas perkara Peggy. Hasil penelitian pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa belum lengkap kepada tim penyidik Polda Jabar, kata Cahya. Sidang Peggy bareng Hat Bayangkara, Polda Jabar mangkir lagi. Pengacara, ngaku sah datang sekalian. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung bertepatan dengan HUT ke-78 Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal ini menjadi sinyal bagi Polri untuk bertindak jujur dan profesional. Namun banyak yang meragukan Polda Jabar hadir. Hal ini diprediksi oleh penggiat media sosial John Sitorus yang menilai ada potensi Polda Jabar mangkir. Sebab tanggal 1 Juli adalah pesta besar. Padahal, tanggal 1 Juli Hari Bayangkara, tidak mungkin polisi mau bersidang di hari itu karena mereka sedang upacara hormat-menghormat dan ada pesta besar. Lalu pra-peradilan akan ditunda terus sampai P21, katanya. Namun John Sitorus meminta Peggy Setiawan tetap sabar, percaya diri melawan ketidakadilan. Tapi percayalah, itu tanda engkau sedang ada di jalan yang benar. Tetap tegak kepala, kita akan selesaikan di persidangan. Kami akan kawal sampai tuntas, jangan gentar, ujarnya. Sementara itu,
Kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan alat bukti untuk membantah bukti-bukti dari penyidik Polda Jawa Barat. Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 mengatakan pihaknya sudah siap sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 pekan lalu. Bahkan ia menjamin akan melawan dalil dengan dalil, bukti dengan bukti bantahan, begitupun saksi, termasuk memberikan bantahan bukti foto. Sebab, ia yakin Polda Jabar hingga kini belum bisa memberikan bukti material dan formil seperti sidik jari, bukti DNA, dan atau rekaman video. Karena dia sudah tahu alat bukti Polda Jabar pernah diperlihatkan saat preskon. Maka jika alat bukti itu ditunjukkan, pihaknya bisa membantah. Nanti untuk membantah alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, kami yakin bisa kami bantah, baik berupa saksi, surat maupun foto-foto, katanya. Begitun saksi kunci AF, Tony juga sudah siap memberikan bantahan. Maka itu, Tony meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak perlu hadir dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin besok. Kalau Polda tidak datang lagi itu bagus, kalau bisa tidak usah datang lagi biar nanti diputus tanpa kehadiran penyidik Polda Jabar. Kalau menurut saya sudah pasrah saja biar cepat selesai, karena tidak ada jawaban yang membantah, berarti dalil kami dianggap benar, tegasnya. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas sudah menjelaskan ketidakhadiran tanggal 24 Juni lalu disebabkan adanya kegiatan teragenda. Maka di sidang tanggal 1 Juli nanti memastikan tim kuasa hukum akan hadir. Bukti CCTV dan bercak darah di baju Peggy. Ex-Kapolda Jabar sedih, penyidik bisa kalah. Mantan Kabareskrim Susno 2J khawatir Polda Jabar kalah di sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon, kecuali mengantongi bukti CCTV keberadaan Peggy Setiawan saat peristiwa terjadi dan bukti bercak darah di baju pelaku. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan, ungkap Susno. Sebab, menurut ex-Kapolda Jabar ini, hal penting yang bisa membuat Polda Jabar kalah dalam persidangan ini, yakni terkait alat bukti yang digunakan. Sebab, ada dua unsur yang bisa membuktikan dan membuat Polda Jabar menang, yakni cukup saksi dan cukup alat bukti fisik. Namun, Susno ragu Polda bisa menjunkan alat bukti tersebut. Pertama, jika alat buktinya hanya saksi, maka saksi yang sekian banyak, tanpa didukung alat bukti akan lemah sekali. Apalagi selama ini, keterangan saksi bertentangan satu sama lain. Ada yang mengatakan kenal Peggy, ada yang tidak. Berarti saksi ini, ya hakim pra-peradilan harus menggugurkan ini, jelasnya. Kedua, jika ingin menang, menurut Susno, Polda Jabar harus membuktikan sejumlah hal penting dalam penangkapan Peggy Setiawan. Yakni, alat bukti fisik berupa sidik jari Peggy hingga CCTV rekaman kejadian kasus Vina Cirebon tahun 2016. Jika tidak bisa dibuktikan, ia yakin Polda Jabar bisa kalah. Kecuali sudah terkumpul dua alat bukti. Misal, sidik jari Peggy ditemukan di barang bukti, hasil laporan darah di baju Peggy, baju Vina, baju Eki, dan ada CCTV yang katanya belum dibuka itu, merekam ada Peggy di situ, maka ini mutlak tak bisa dibantah, ujarnya. Namun, analisis pengacara Kawakan Kamarudin Simanjuntak berbeda. Menurutnya, pra-peradilan itu merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Polda Jabar telah memiliki saksi kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Maka ia menilai bahwa petunjuk itu pasti sudah dikantongi Polda Jabar, tinggal membuktikan Peggy Setiawan melakukan pembunuhan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menyeret nama Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Salah satu kuasa hukum Peggy, Nicholas Kili-Kili, beberapa waktu lalu baru saja selesai menjenguk Peggy di penjara. Ia mengaku kondisi Peggy di penjara kian memprihatinkan. Nicholas mengatakan saat ini tubuh Peggy lebih kurus karena seringnya berpuasa di penjara. Nicholas juga melihat kondisi Peggy yang tengah menangis dan berucap bahwa dirinya bukanlah tersangka pada kasus ini.
Nicholas mengatakan Peggy sempat menangis dan meminta tolong agar kasus yang menjeratnya segera menemukan titik terang. Di sisi lain, mengetahui bahwa dirinya mendapat dukungan, Peggy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada netizen lewat Nicholas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak Cecep kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Peggy Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widya. Widya lewat akun media sosial TikTok-nya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang pra-peradilan perdana, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan penundaan sidang pra-peradilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar besok Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Diketahui sidang pra-peradilan Peggy ini seharusnya digelar pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Namun sidang diundur karena Polda Jawa Barat sebagai termohon tidak hadir. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, mengatakan bahwa kliennya bisa bebas dari segala tuduhan dalam kasus pembunuhan Vina apabila menang dalam pra-peradilan. Ia menuturkan dalam penangkapan Peggy terjadi error in persona atau salah tangkap. Meski begitu, apabila kalah di pra-peradilan, maka Peggy Setiawan akan diadili di pengadilan. Selain itu, Muhtar Effendi juga mengaku tak peduli pihak termohon akan hadir atau tidak dalam sidang nanti. Ia mengatakan hakim di pengadilan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk tetap menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Muhtar menuturkan apabila Polda Jawa Barat tak hadir lagi dalam sidang pra-peradilan kali ini, maka bisa mempermudah timnya dalam gugatan. Majelis hakim pun disebut dapat mengeluarkan putusan perstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Bandung Dal Yusra mengatakan bahwa sidang pra-peradilan Peggy pada Senin 1 Juli 2024 akan berjalan meskipun Polda Jawa Barat tidak hadir. Selain itu, Yusra juga tak mengetahui alasan Polda Jawa Barat mangkir di sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Sementara itu, hakim dalam sidang ini, Eman Sulaiman, mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga ingin perkara cepat selesai sebelum persidangan pokok perkara digelar. Eman juga menuturkan dirinya tak ada kepentingan dalam perkara ini. Ia pun dengan tegas menolak apabila ada yang coba-coba mengajaknya untuk berkompromi dan merugikan pihak lain. Eman Sulaiman juga mengatakan sidang pra-peradilan pada 1 Juli nanti akan tetap dilaksanakan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Misteri wajah 3 DPO di HP Vina dan Eki diungkap pengacara Peggy. Warga Cirebon gelar doa bersama. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mendesak penyidik membuka carawan handphone Vina dan Eki, serta bukti CCTV lokasi kejadian. Sebab Vina punya handphone, Eki punya handphone. Bahkan diduga kuat memuat wajah 3 DPO dan identitas semua pelaku. Dalam putusan pengadilan itu ada, kata Tony, Kamis 27 Juni. Tony mengatakan jika penyidik mau, maka kasus ini akan menjadi terang. Diusut dari situ jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016, handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka baru ketemu itu pembunuhnya sebenarnya, ucap Tony. Ia juga mengatakan soal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang meminta penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Tony menyatakan, alat bukti dari Polda Jabar belum memenuhi undur. Berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik Polda Jabar Barat itu, alat bukti belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget, ungkap kuasa hukum Peggy Setiawan pada Rabu 27 Juni. Ditambahkan kuasa hukum lainnya, Sugianti Iriani, meminta Polda Jabar legowo dan mengakui kesalahan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidik. Mereka meminta SP3 diterbitkan tepat 1 Juli 2024 karena itu jadwal sidang pra-peradilan Peggy sekaligus Hari Bayangkara ke-78. Ya, sebenarnya kami sebagai tim kuasa hukum senang dengan dibalikinnya berkas ke Polda Jabar dari Kejati Jabar dengan alasan P18. Ujar Sugianti dikutip dari Tribun Jabar Jumat 28 Juni 2024. Sementara Selasa 25 Juni 2024 malam, ratusan warga Kampung Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sudah menggelar aksi doa bersama. Tujuannya tentu untuk mendukung kebebasan moral Peggy Setiawan, sebab para warga hingga kini masih meyakini jika Peggy tak bersalah dan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, Kasih Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahyawija di Bandung Kamis mengatakan, hasil penelitian terhadap berkas perkara Peggy. Hasil penelitian pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa belum lengkap kepada tim penyidik Polda Jabar, kata Cahya. Sidang Peggy bareng Hat Bayangkara, Polda Jabar mangkir lagi. Pengacara, ngaku sah datang sekalian. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung bertepatan dengan HAT ke-78 Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal ini menjadi sinyal bagi Polri untuk bertindak jujur dan profesional. Namun banyak yang meragukan Polda Jabar hadir. Hal ini diprediksi oleh penggiat media sosial John Sitorus yang menilai ada potensi Polda Jabar mangkir. Sebab tanggal 1 Juli adalah pesta besar. Padahal, tanggal 1 Juli Hari Bayangkara, tidak mungkin polisi mau bersidang di hari itu karena mereka sedang upacara hormat-menghormat dan ada pesta besar. Lalu pra-peradilan akan ditunda terus sampai P21, katanya. Namun John Sitorus meminta Peggy Setiawan tetap sabar, percaya diri melawan ketidakadilan. Tapi percayalah, itu tanda engkau sedang ada di jalan yang benar. Tetap tegak kepala, kita akan selesaikan di persidangan. Kami akan kawal sampai tuntas, jangan gentar, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan alat bukti untuk membantah bukti-bukti dari penyidik Polda Jawa Barat. Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 mengatakan, pihaknya sudah siap sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 pekan lalu. Bahkan ia menjamin, akan melawan dalil dengan dalil, bukti dengan bukti bantahan, begitupun saksi, termasuk memberikan bantahan bukti foto. Sebab, ia yakin Polda Jabar hingga kini belum bisa memberikan bukti material dan formil seperti sidik jari, bukti DNA, dan atau rekaman video. Karena dia sudah tahu alat bukti Polda Jabar pernah diperlihatkan saat preskon. Maka jika alat bukti itu ditunjukkan, pihaknya bisa membantah. Nanti untuk membantah alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, kami yakin bisa kami bantah, baik berupa saksi, surat maupun foto-foto, katanya. Begitun saksi kunci AF, Tony juga sudah siap memberikan bantahan. Maka itu, Tony meminta, penyidik Polda Jawa Barat tidak perlu hadir dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin besok. Kalau Polda tidak datang lagi itu bagus,
kalau bisa tidak usah datang lagi biar nanti diputus tanpa kehadiran penyidik Polda Jabar. Kalau menurut saya sudah pasrah saja biar cepat selesai, karena tidak ada jawaban yang membantah, berarti dalil kami dianggap benar, tegasnya. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas sudah menjelaskan ketidakhadiran tanggal 24 Juni lalu disebabkan adanya kegiatan teragenda. Maka di sidang tanggal 1 Juli nanti memastikan tim kuasa hukum akan hadir. Bukti CCTV dan bercak darah di baju Pegi. Ex-Kapolda Jabar sedih, penyidik bisa kalah. Mantan Kabareskrim Susno 2J khawatir Polda Jabar kalah di sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon, kecuali mengantongi bukti CCTV keberadaan Pegi Setiawan saat peristiwa terjadi dan bukti bercak darah di baju pelaku. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan, ungkap Susno. Sebab, menurut ex-Kapolda Jabar ini, hal penting yang bisa membuat Polda Jabar kalah dalam persidangan ini, yakni terkait alat bukti yang digunakan. Sebab, ada dua unsur yang bisa membuktikan dan membuat Polda Jabar menang, yakni cukup saksi dan cukup alat bukti fisik. Namun, Susno ragu Polda bisa menjunkan alat bukti tersebut. Pertama, jika alat buktinya hanya saksi, maka saksi yang sekian banyak, tanpa didukung alat bukti akan lemah sekali. Apalagi selama ini, keterangan saksi bertentangan satu sama lain. Ada yang mengatakan kenal Pegi, ada yang tidak. Berarti saksi ini, ya hakim pra-peradilan harus menggugurkan ini, jelasnya. Kedua, jika ingin menang, menurut Susno, Polda Jabar harus membuktikan sejumlah hal penting dalam penangkapan Pegi Setiawan, yakni alat bukti fisik berupa sidik jari Pegi hingga CCTV rekaman kejadian kasus Vina Cirebon tahun 2016. Jika tidak bisa dibuktikan, ia yakin Polda Jabar bisa kalah. Kecuali sudah terkumpul dua alat bukti. Misal, sidik jari Pegi ditemukan di barang bukti, hasil laporan darah di baju Pegi, baju Vina, baju Eki, dan ada CCTV yang katanya belum dibuka itu, merekam ada Pegi di situ, maka ini mutlak tak bisa dibantah, ujarnya. Namun, analisis pengacara Kawakan Kamarudin Simanjuntak berbeda. Menurutnya, pra-peradilan itu merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Polda Jabar telah memiliki saksi kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Pegi Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Maka ia menilai bahwa petunjuk itu pasti sudah dikantongi Polda Jabar, tinggal membuktikan Pegi Setiawan melakukan pembunuhan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menyeret nama Pegi Setiawan terus menjadi sorotan publik. Salah satu kuasa hukum Pegi, Nicholas Kili-Kili, beberapa waktu lalu baru saja selesai menjenguk Pegi di penjara. Ia mengaku kondisi Pegi di penjara kian memprihatinkan. Nicholas mengatakan saat ini tubuh Pegi lebih kurus karena seringnya berpuasa di penjara. Nicholas juga melihat kondisi Pegi yang tengah menangis dan berucap bahwa dirinya bukanlah tersangka pada kasus ini. Nicholas mengatakan Pegi sempat menangis dan meminta tolong agar kasus yang menjeratnya segera menemukan titik terang. Di sisi lain, mengetahui bahwa dirinya mendapat dukungan, Pegi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada netizen lewat Nicholas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pegi Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak cacap kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Pegi Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Pegi Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widya. Widya lewat akun media sosial TikTok-nya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang pra-peradilan perdana, Pegi Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan penundaan sidang pra-peradilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar besok Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Diketahui sidang pra-peradilan Pegi ini seharusnya digelar pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Namun sidang diundur karena Polda Jawa Barat sebagai termohon tidak hadir. Salah satu kuasa hukum Pegi, Muhtar Effendi, mengatakan bahwa kliennya bisa bebas dari segala tuduhan dalam kasus pembunuhan Vina apabila menang dalam pra-peradilan. Ia menuturkan dalam penangkapan Pegi terjadi error in persona atau salah tangkap. Meski begitu, apabila kalah di pra-peradilan, maka Pegi Setiawan akan diadili di pengadilan. Selain itu, Muhtar Effendi juga mengaku tak peduli pihak termohon akan hadir atau tidak dalam sidang nanti. Ia mengatakan hakim di pengadilan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk tetap menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Muhtar menuturkan apabila Polda Jawa Barat tak hadir lagi dalam sidang pra-peradilan kali ini, maka bisa mempermudah timnya dalam gugatan. Majelis hakim pun disebut dapat mengeluarkan putusan perstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Bandung Dal Yusra mengatakan bahwa sidang pra-peradilan Pegi pada Senin 1 Juli 2024 akan berjalan meskipun Polda Jawa Barat tidak hadir. Selain itu, Yusra juga tak mengetahui alasan Polda Jawa Barat mangkir di sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Sementara itu, hakim dalam sidang ini, Eman Sulaiman, mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga ingin perkara cepat selesai sebelum persidangan pokok perkara digelar. Eman juga menuturkan dirinya tak ada kepentingan dalam perkara ini. Ia pun dengan tegas menolak apabila ada yang coba-coba mengajaknya untuk berkompromi dan merugikan pihak lain. Eman Sulaiman juga mengatakan sidang pra-peradilan pada 1 Juli nanti akan tetap dilaksanakan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Misteri wajah 3 DPO di HP Vina dan Eki diungkap pengacara Pegi. Warga Cirebon gelar doa bersama. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, mendesak penyidik membuka carawan handphone Vina dan Eki, serta bukti CCTV lokasi kejadian. Sebab Vina punya handphone, Eki punya handphone. Bahkan diduga kuat memuat wajah 3 DPO dan identitas semua pelaku. Dalam putusan pengadilan itu ada, kata Tony, Kamis 27 Juni. Tony mengatakan jika penyidik mau, maka kasus ini akan menjadi terang. Diusut dari situ jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016, handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka baru ketemu itu pembunuhnya sebenarnya, ucap Tony. Ia juga mengatakan soal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang meminta penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas Pegi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Tony menyatakan, alat bukti dari Polda Jabar belum memenuhi undur. Berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik Polda Jabar Barat itu, alat bukti belum memenuhi unsur ke arah Pegi Setiawan adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget, ungkap kuasa hukum Pegi Setiawan pada Rabu 27 Juni.
Ditambahkan kuasa hukum lainnya, Sugianti Iriani, meminta Polda Jabar legowo dan mengakui kesalahan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidik. Mereka meminta SP3 diterbitkan tepat 1 Juli 2024 karena itu jadwal sidang pra-peradilan PG sekaligus Hari Bayangkara ke-78. Ya, sebenarnya kami sebagai tim kuasa hukum senang dengan dibalikinnya berkas ke Polda Jabar dari Kejati Jabar dengan alasan P18. Ujar Sugianti dikutip dari Tribun Jabar Jumat 28 Juni 2024. Sementara Selasa 25 Juni 2024 malam, ratusan warga Kampung Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sudah menggelar aksi doa bersama. Tujuannya tentu untuk mendukung kebebasan moral Peggy Setiawan, sebab para warga hingga kini masih meyakini jika Peggy tak bersalah dan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, Kasih Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahyawija di Bandung Kamis mengatakan, hasil penelitian terhadap berkas perkara Peggy. Hasil penelitian pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa belum lengkap kepada tim penyidik Polda Jabar, kata Cahya. Sidang Peggy bareng Hat Bayangkara, Polda Jabar mangkir lagi. Pengacara, ngaku sah datang sekalian. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung bertepatan dengan Hat ke-78 Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal ini menjadi sinyal bagi Polri untuk bertindak jujur dan profesional. Namun banyak yang meragukan Polda Jabar hadir. Hal ini diprediksi oleh penggiat media sosial John Sitorus, yang menilai ada potensi Polda Jabar mangkir. Sebab tanggal 1 Juli adalah pesta besar. Padahal, tanggal 1 Juli Hari Bayangkara, tidak mungkin polisi mau bersidang di hari itu karena mereka sedang upacara hormat-menghormat dan ada pesta besar. Lalu pra-peradilan akan ditunda terus sampai P21, katanya. Namun John Sitorus meminta Peggy Setiawan tetap sabar, percaya diri melawan ketidakadilan. Tapi percayalah, itu tanda engkau sedang ada di jalan yang benar. Tetap tegak kepala, kita akan selesaikan di persidangan. Kami akan kawal sampai tuntas, jangan gentar, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan alat bukti untuk membantah bukti-bukti dari penyidik Polda Jawa Barat. Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 mengatakan, pihaknya sudah siap sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 pekan lalu. Bahkan ia menjamin, akan melawan dalil dengan dalil, bukti dengan bukti bantahan, begitupun saksi, termasuk memberikan bantahan bukti foto. Sebab, ia yakin Polda Jabar hingga kini belum bisa memberikan bukti material dan formil seperti sidik jari, bukti DNA, dan atau rekaman video. Karena dia sudah tahu alat bukti Polda Jabar pernah diperlihatkan saat preskon. Maka jika alat bukti itu ditunjukkan, pihaknya bisa membantah. Nanti untuk membantah alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, kami yakin bisa kami bantah, baik berupa saksi, surat maupun foto-foto, katanya. Begitun saksi kunci AF, Tony juga sudah siap memberikan bantahan. Maka itu, Tony meminta, penyidik Polda Jawa Barat tidak perlu hadir dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin besok. Kalau Polda tidak datang lagi itu bagus, kalau bisa tidak usah datang lagi biar nanti diputus tanpa kehadiran penyidik Polda Jabar. Kalau menurut saya sudah pasrah saja biar cepat selesai, karena tidak ada jawaban yang membantah, berarti dalil kami dianggap benar, tegasnya. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas sudah menjelaskan ketidakhadiran tanggal 24 Juni lalu disebabkan adanya kegiatan teragenda. Maka di sidang tanggal 1 Juli nanti memastikan tim kuasa hukum akan hadir. Bukti CCTV dan bercak darah di baju Peggy. Ex-Kapolda Jabar sedih, penyidik bisa kalah. Mantan Kabareskrim Susno 2J khawatir Polda Jabar kalah di sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon, kecuali mengantongi bukti CCTV keberadaan Peggy Setiawan saat peristiwa terjadi dan bukti bercak darah di baju pelaku. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan, ungkap Susno. Sebab, menurut ex-Kapolda Jabar ini, hal penting yang bisa membuat Polda Jabar kalah dalam persidangan ini, yakni terkait alat bukti yang digunakan. Sebab,
Ada dua unsur yang bisa membuktikan dan membuat Polda Jabar menang, yakni cukup saksi dan cukup alat bukti fisik. Namun, Susno ragu Polda bisa menjunkan alat bukti tersebut. Pertama, jika alat buktinya hanya saksi, maka saksi yang sekian banyak, tanpa didukung alat bukti akan lemah sekali. Apalagi selama ini, keterangan saksi bertentangan satu sama lain. Ada yang mengatakan kenal Peggy, ada yang tidak. Berarti saksi ini, ya hakim pra-peradilan harus menggugurkan ini, jelasnya. Kedua, jika ingin menang, menurut Susno, Polda Jabar harus membuktikan sejumlah hal penting dalam penangkapan Peggy Setiawan, yakni alat bukti fisik berupa sidik jari Peggy hingga CCTV rekaman kejadian kasus Vina Cirebon tahun 2016. Jika tidak bisa dibuktikan, ia yakin Polda Jabar bisa kalah. Kecuali sudah terkumpul dua alat bukti. Misal, sidik jari Peggy ditemukan di barang bukti, hasil laporan darah di baju Peggy, baju Vina, baju Eki, dan ada CCTV yang katanya belum dibuka itu, merekam ada Peggy di situ, maka ini mutlak tak bisa dibantah, ujarnya. Namun, analisis pengacara Kawakan Kamarudin Simanjuntak berbeda. Menurutnya, pra-peradilan itu merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Polda Jabar telah memiliki saksi kuat, yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Maka ia menilai bahwa petunjuk itu pasti sudah dikantongi Polda Jabar, tinggal membuktikan Peggy Setiawan melakukan pembunuhan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menyeret nama Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Salah satu kuasa hukum Peggy, Nicholas Kili-Kili, beberapa waktu lalu baru saja selesai menjenguk Peggy di penjara. Ia mengaku kondisi Peggy di penjara kian memprihatinkan. Nicholas mengatakan saat ini tubuh Peggy lebih kurus karena seringnya berpuasa di penjara. Nicholas juga melihat kondisi Peggy yang tengah menangis dan berucap bahwa dirinya bukanlah tersangka pada kasus ini. Nicholas mengatakan Peggy sempat menangis dan meminta tolong agar kasus yang menjeratnya segera menemukan titik terang. Di sisi lain, mengetahui bahwa dirinya mendapat dukungan, Peggy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada netizen lewat Nicholas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak cecep kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Peggy Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widya. Widya lewat akun media sosial TikTok-nya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang pra-peradilan perdana, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan penundaan sidang pra-peradilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar besok Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Diketahui sidang pra-peradilan Peggy ini seharusnya digelar pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Namun sidang diundur karena Polda Jawa Barat sebagai termohon tidak hadir. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, mengatakan bahwa kliennya bisa bebas dari segala tuduhan dalam kasus pembunuhan Vina apabila menang dalam pra-peradilan. Ia menuturkan dalam penangkapan Peggy terjadi error in persona atau salah tangkap. Meski begitu, apabila kalah di pra-peradilan, maka Peggy Setiawan akan diadili di pengadilan. Selain itu, Muhtar Effendi juga mengaku tak peduli pihak termohon akan hadir atau tidak dalam sidang nanti. Ia mengatakan hakim di pengadilan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk tetap menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Muhtar menuturkan apabila Polda Jawa Barat tak hadir lagi dalam sidang pra-peradilan kali ini, maka bisa mempermudah timnya dalam gugatan. Majelis hakim pun disebut dapat mengeluarkan putusan perstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Bandung Dal Yusra mengatakan bahwa sidang pra-peradilan Peggy pada Senin 1 Juli 2024 akan berjalan meskipun Polda Jawa Barat tidak hadir. Selain itu, Yusra juga tak mengetahui alasan Polda Jawa Barat mangkir di sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Sementara itu, hakim dalam sidang ini, Eman Sulaiman, mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga ingin perkara cepat selesai sebelum persidangan pokok perkara digelar. Eman juga menuturkan dirinya tak ada kepentingan dalam perkara ini. Ia pun dengan tegas menolak apabila ada yang coba-coba mengajaknya untuk berkompromi dan merugikan pihak lain. Eman Sulaiman juga mengatakan sidang pra-peradilan pada 1 Juli nanti akan tetap dilaksanakan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Misteri wajah 3 DPO di HP Vina dan Eki diungkap pengacara Peggy. Warga Cirebon gelar doa bersama. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mendesak penyidik membuka carawan handphone Vina dan Eki, serta bukti CCTV lokasi kejadian. Sebab Vina punya handphone, Eki punya handphone. Bahkan diduga kuat memuat wajah 3 DPO dan identitas semua pelaku. Dalam putusan pengadilan itu ada, kata Tony, Kamis 27 Juni. Tony mengatakan jika penyidik mau, maka kasus ini akan menjadi terang. Diusut dari situ jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016, handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka baru ketemu itu pembunuhnya sebenarnya, ucap Tony. Ia juga mengatakan soal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang meminta penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Tony menyatakan alat bukti dari Polda Jabar belum memenuhi unsur. Berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik Polda Jabar Barat itu, alat bukti belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget, ungkap kuasa hukum Peggy Setiawan pada Rabu 27 Juni. Ditambahkan kuasa hukum lainnya, Sugianti Iriani, meminta Polda Jabar legowo dan mengakui kesalahan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidik. Mereka meminta SP3 diterbitkan tepat 1 Juli 2024 karena itu jadwal sidang pra-peradilan Peggy sekaligus Hari Bayangkara ke-78. Ya, sebenarnya kami sebagai tim kuasa hukum senang dengan dibalikinnya berkas Kapolda Jabar dari Kejati Jabar dengan alasan P18. Ujar Sugianti dikutip dari Tribun Jabar Jumat 28 Juni 2024. Sementara Selasa 25 Juni 2024 malam, ratusan warga Kampung Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sudah menggelar aksi doa bersama. Tujuannya tentu untuk mendukung kebebasan moral Peggy Setiawan, sebab para warga hingga kini masih meyakini jika Peggy tak bersalah dan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, Kasih Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahyawija di Bandung Kamis mengatakan, hasil penelitian terhadap berkas perkara Peggy. Hasil penelitian pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa belum lengkap kepada tim penyidik Polda Jabar, kata Cahya. Sidang Peggy bareng Hak Bayangkara,
Polda Jabar mangkir lagi. Pengacara, Ngakusah datang sekalian. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung bertepatan dengan HUT ke-78 Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal ini menjadi sinyal bagi Polri untuk bertindak jujur dan profesional. Namun banyak yang meragukan Polda Jabar hadir. Hal ini diprediksi oleh penggiat media sosial John Sitorus, yang menilai ada potensi Polda Jabar mangkir. Sebab tanggal 1 Juli adalah pesta besar. Padahal, tanggal 1 Juli Hari Bayangkara, tidak mungkin polisi mau bersidang di hari itu karena mereka sedang upacara hormat-menghormat dan ada pesta besar. Lalu pra-peradilan akan ditunda terus sampai P21, katanya. Namun John Sitorus meminta Peggy Setiawan tetap sabar, percaya diri melawan ketidakadilan. Tapi percayalah, itu tanda engkau sedang ada di jalan yang benar. Tetap tegak kepala, kita akan selesaikan di persidangan. Kami akan kawal sampai tuntas, jangan gentar, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan alat bukti untuk membantah bukti-bukti dari penyidik Polda Jawa Barat. Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 mengatakan, pihaknya sudah siap sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 pekan lalu. Bahkan ia menjamin, akan melawan dalil dengan dalil, bukti dengan bukti bantahan, begitupun saksi, termasuk memberikan bantahan bukti foto. Sebab, ia yakin Polda Jabar hingga kini belum bisa memberikan bukti material dan formil seperti sidik jari, bukti DNA, dan atau rekaman video. Karena dia sudah tahu alat bukti Polda Jabar pernah diperlihatkan saat preskon. Maka jika alat bukti itu ditunjukkan, pihaknya bisa membantah. Nanti untuk membantah alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, kami yakin bisa kami bantah, baik berupa saksi, surat maupun foto-foto, katanya. Begitun saksi kunci AF, Tony juga sudah siap memberikan bantahan. Maka itu, Tony meminta, penyidik Polda Jawa Barat tidak perlu hadir dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin besok. Kalau Polda tidak datang lagi itu bagus, kalau bisa tidak usah datang lagi biar nanti diputus tanpa kehadiran penyidik Polda Jabar. Kalau menurut saya sudah pasrah saja biar cepat selesai, karena tidak ada jawaban yang membantah, berarti dalil kami dianggap benar, tegasnya. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas sudah menjelaskan ketidakhadiran tanggal 24 Juni lalu disebabkan adanya kegiatan teragenda. Maka di sidang tanggal 1 Juli nanti memastikan tim kuasa hukum akan hadir. Bukti CCTV dan bercak darah di baju Peggy. Ex-Kapolda Jabar sedih, penyidik bisa kalah. Mantan Kabareskrim Susno 2J khawatir Polda Jabar kalah di sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon, kecuali mengantongi bukti CCTV keberadaan Peggy Setiawan saat peristiwa terjadi dan bukti bercak darah di baju pelaku. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan, ungkap Susno. Sebab, menurut ex-Kapolda Jabar ini, hal penting yang bisa membuat Polda Jabar kalah dalam persidangan ini, yakni terkait alat bukti yang digunakan. Sebab, ada dua unsur yang bisa membuktikan dan membuat Polda Jabar menang yakni cukup saksi dan cukup alat bukti fisik. Namun, Susno ragu Polda bisa menjunkan alat bukti tersebut. Pertama, jika alat buktinya hanya saksi, maka saksi yang sekian banyak, tanpa didukung alat bukti akan lemah sekali. Apalagi selama ini, keterangan saksi bertentangan satu sama lain. Ada yang mengatakan kenal Peggy, ada yang tidak. Berarti saksi ini, ya hakim pra-peradilan harus menggugurkan ini, jelasnya. Kedua, jika ingin menang, menurut Susno, Polda Jabar harus membuktikan sejumlah hal penting dalam penangkapan Peggy Setiawan. Yakni, alat bukti fisik berupa sidik jari Peggy hingga CCTV rekaman kejadian kasus Vina Cirebon tahun 2016. Jika tidak bisa dibuktikan, ia yakin Polda Jabar bisa kalah. Kecuali sudah terkumpul dua alat bukti. Misal, sidik jari Peggy ditemukan di barang bukti, hasil laporan darah di baju Peggy, baju Vina, baju Eki, dan ada CCTV yang katanya belum dibuka itu, merekam ada Peggy di situ, maka ini mutlak tak bisa dibantah, ujarnya. Namun, analisis pengacara Kawakan Kamarudin Simanjuntak berbeda. Menurutnya,
Pra-peradilan itu merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Polda Jabar telah memiliki saksi kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Maka ia menilai bahwa petunjuk itu pasti sudah dikantongi Polda Jabar, tinggal membuktikan Peggy Setiawan melakukan pembunuhan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menyeret nama Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Salah satu kuasa hukum Peggy, Nicholas Kili-Kili, beberapa waktu lalu baru saja selesai menjenguk Peggy di penjara. Ia mengaku kondisi Peggy di penjara kian memprihatinkan. Nicholas mengatakan saat ini tubuh Peggy lebih kurus karena seringnya berpuasa di penjara. Nicholas juga melihat kondisi Peggy yang tengah menangis dan berucap bahwa dirinya bukanlah tersangka pada kasus ini. Nicholas mengatakan Peggy sempat menangis dan meminta tolong agar kasus yang menjeratnya segera menemukan titik terang. Di sisi lain, mengetahui bahwa dirinya mendapat dukungan, Peggy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada netizen lewat Nicholas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak cecep kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Peggy Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widya. Widya lewat akun media sosial TikTok-nya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang pra-peradilan perdana, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan penundaan sidang pra-peradilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar besok Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Diketahui sidang pra-peradilan Peggy ini seharusnya digelar pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Namun sidang diundur karena Polda Jawa Barat sebagai termohon tidak hadir. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, mengatakan bahwa kliennya bisa bebas dari segala tuduhan dalam kasus pembunuhan Vina apabila menang dalam pra-peradilan. Ia menuturkan dalam penangkapan Peggy terjadi error in persona atau salah tangkap. Meski begitu, apabila kalah di pra-peradilan, maka Peggy Setiawan akan diadili di pengadilan. Selain itu, Muhtar Effendi juga mengaku tak peduli pihak termohon akan hadir atau tidak dalam sidang nanti. Ia mengatakan hakim di pengadilan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk tetap menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Muhtar menuturkan apabila Polda Jawa Barat tak hadir lagi dalam sidang pra-peradilan kali ini, maka bisa mempermudah timnya dalam gugatan.
Majelis hakim pun disebut dapat mengeluarkan putusan perstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Bandung Dal Yusra mengatakan bahwa sidang pra-peradilan Peggy pada Senin 1 Juli 2024 akan berjalan meskipun Polda Jawa Barat tidak hadir. Selain itu, Yusra juga tak mengetahui alasan Polda Jawa Barat mangkir di sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Sementara itu, hakim dalam sidang ini, Eman Sulaiman, mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga ingin perkara cepat selesai sebelum persidangan pokok perkara digelar. Eman juga menuturkan dirinya tak ada kepentingan dalam perkara ini. Ia pun dengan tegas menolak apabila ada yang coba-coba mengajaknya untuk berkompromi dan merugikan pihak lain. Eman Sulaiman juga mengatakan sidang pra-peradilan pada 1 Juli nanti akan tetap dilaksanakan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Misteri wajah 3 DPO di HP Vina dan Eki diungkap pengacara Peggy. Warga Cirebon gelar doa bersama. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mendesak penyidik membuka carawan handphone Vina dan Eki, serta bukti CCTV lokasi kejadian. Sebab Vina punya handphone, Eki punya handphone. Bahkan diduga kuat memuat wajah 3 DPO dan identitas semua pelaku. Dalam putusan pengadilan itu ada, kata Tony, Kamis 27 Juni. Tony mengatakan jika penyidik mau, maka kasus ini akan menjadi terang. Diusut dari situ, jangan ditutup-tutupi, itu dari 2016, handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka baru ketemu itu pembunuhnya sebenarnya, ucap Tony. Ia juga mengatakan soal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang meminta penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Tony menyatakan, alat bukti dari Polda Jabar belum memenuhi undur. Berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik Polda Jabar Barat itu, alat bukti belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget, ungkap kuasa hukum Peggy Setiawan pada Rabu 27 Juni. Ditambahkan kuasa hukum lainnya, Sugianti Iriani, meminta Polda Jabar legowo dan mengakui kesalahan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidik. Mereka meminta SP3 diterbitkan tepat 1 Juli 2024 karena itu jadwal sidang pra-peradilan Peggy sekaligus Hari Bayangkara ke-78. Ya, sebenarnya kami sebagai tim kuasa hukum senang dengan dibalikinnya berkas Kepala Jabar dari Kejati Jabar dengan alasan P18. Ujar Sugianti dikutip dari Tribun Jabar Jumat 28 Juni 2024. Sementara Selasa 25 Juni 2024 malam, ratusan warga Kampung Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sudah menggelar aksi doa bersama. Tujuannya tentu untuk mendukung kebebasan moral Peggy Setiawan, sebab para warga hingga kini masih meyakini jika Peggy tak bersalah dan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, Kasih Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahyawija di Bandung Kamis mengatakan, hasil penelitian terhadap berkas perkara Peggy. Hasil penelitian pada 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa belum lengkap kepada tim penyidik Polda Jabar, kata Cahya. Sidang Peggy bareng Hak Bayangkara, Polda Jabar mangkir lagi. Pengacara, ngaku sah datang sekalian. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung bertepatan dengan Hak ke-78 Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Hal ini menjadi sinyal bagi Polri untuk bertindak jujur dan profesional. Namun banyak yang meragukan Polda Jabar hadir. Hal ini diprediksi oleh penggiat media sosial John Sitorus yang menilai ada potensi Polda Jabar mangkir. Sebab tanggal 1 Juli adalah pesta besar. Padahal, tanggal 1 Juli Hari Bayangkara, tidak mungkin polisi mau bersidang di hari itu karena mereka sedang upacara hormat-menghormat dan ada pesta besar. Lalu pra-peradilan akan ditunda terus sampai P21, katanya. Namun John Sitorus meminta Peggy Setiawan tetap sabar, percaya diri melawan ketidakadilan. Tapi percayalah, itu tanda engkau sedang ada di jalan yang benar. Tetap tegak kepala, kita akan selesaikan di persidangan. Kami akan kawal sampai tuntas, jangan gentar, ujarnya. Sementara itu,
Kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan alat bukti untuk membantah bukti-bukti dari penyidik Polda Jawa Barat. Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 mengatakan pihaknya sudah siap sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 pekan lalu. Bahkan ia menjamin akan melawan dalil dengan dalil, bukti dengan bukti bantahan, begitupun saksi, termasuk memberikan bantahan bukti foto. Sebab, ia yakin Polda Jabar hingga kini belum bisa memberikan bukti material dan formil seperti sidik jari, bukti DNA, dan atau rekaman video. Karena dia sudah tahu alat bukti Polda Jabar pernah diperlihatkan saat preskon. Maka jika alat bukti itu ditunjukkan, pihaknya bisa membantah. Nanti untuk membantah alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, kami yakin bisa kami bantah, baik berupa saksi, surat maupun foto-foto, katanya. Begitun saksi kunci AF, Tony juga sudah siap memberikan bantahan. Maka itu, Tony meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak perlu hadir dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin besok. Kalau Polda tidak datang lagi itu bagus, kalau bisa tidak usah datang lagi biar nanti diputus tanpa kehadiran penyidik Polda Jabar. Kalau menurut saya sudah pasrah saja biar cepat selesai, karena tidak ada jawaban yang membantah, berarti dalil kami dianggap benar, tegasnya. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas sudah menjelaskan ketidakhadiran tanggal 24 Juni lalu disebabkan adanya kegiatan teragenda. Maka di sidang tanggal 1 Juli nanti memastikan tim kuasa hukum akan hadir. Bukti CCTV dan bercak darah di baju Peggy. Ex-Kapolda Jabar sedih, penyidik bisa kalah. Mantan Kabareskrim Susno 2J khawatir Polda Jabar kalah di sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon, kecuali mengantongi bukti CCTV keberadaan Peggy Setiawan saat peristiwa terjadi dan bukti bercak darah di baju pelaku. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan, ungkap Susno. Sebab, menurut ex-Kapolda Jabar ini, hal penting yang bisa membuat Polda Jabar kalah dalam persidangan ini, yakni terkait alat bukti yang digunakan. Sebab, ada dua unsur yang bisa membuktikan dan membuat Polda Jabar menang, yakni cukup saksi dan cukup alat bukti fisik. Namun, Susno ragu Polda bisa menjungkan alat bukti tersebut. Pertama, jika alat buktinya hanya saksi, maka saksi yang sekian banyak, tanpa didukung alat bukti akan lemah sekali. Apalagi selama ini, keterangan saksi bertentangan satu sama lain. Ada yang mengatakan kenal Peggy, ada yang tidak. Berarti saksi ini, ya hakim pra-peradilan harus menggugurkan ini, jelasnya. Kedua, jika ingin menang, menurut Susno, Polda Jabar harus membuktikan sejumlah hal penting dalam penangkapan Peggy Setiawan. Yakni, alat bukti fisik berupa sidik jari Peggy hingga CCTV rekaman kejadian kasus Vina Cirebon tahun 2016. Jika tidak bisa dibuktikan, ia yakin Polda Jabar bisa kalah. Kecuali sudah terkumpul dua alat bukti. Misal, sidik jari Peggy ditemukan di barang bukti, hasil laporan darah di baju Peggy, baju Vina, baju Eki, dan ada CCTV yang katanya belum dibuka itu, merekam ada Peggy di situ, maka ini mutlak tak bisa dibantah, ujarnya. Namun, analisis pengacara Kawakan Kamarudin Simanjuntak berbeda. Menurutnya, pra-peradilan itu merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Polda Jabar telah memiliki saksi kuat yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang telah mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP dan SMA di Cirebon. Maka ia menilai bahwa petunjuk itu pasti sudah dikantongi Polda Jabar, tinggal membuktikan Peggy Setiawan melakukan pembunuhan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menyeret nama Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Salah satu kuasa hukum Peggy, Nicholas Kili-Kili, beberapa waktu lalu baru saja selesai menjenguk Peggy di penjara. Ia mengaku kondisi Peggy di penjara kian memprihatinkan. Nicholas mengatakan saat ini tubuh Peggy lebih kurus karena seringnya berpuasa di penjara. Nicholas juga melihat kondisi Peggy yang tengah menangis dan berucap bahwa dirinya bukanlah tersangka pada kasus ini.
Nicholas mengatakan Peggy sempat menangis dan meminta tolong agar kasus yang menjeratnya segera menemukan titik terang. Di sisi lain, mengetahui bahwa dirinya mendapat dukungan, Peggy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada netizen lewat Nicholas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peggy Setiawan Cianjur diduga kedapatan tengah berada di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, jelang sidang pra-peradilan perdana, Senin, 24 Juni 2024, lalu. Anak cacap kuli bangunan itu pergi meninggalkan Cianjur, Jawa Barat di saat situasi kasus Vina Cirebon masih menemui jalan buntu terkait keadilan. Sontak dugaan-dugaan kembali muncul dan mengarah ke Peggy Setiawan Cianjur jika dia ada kaitannya dengan tewasnya Vina dan Eki pada 2016 silam. Dugaan Peggy Setiawan Cianjur pergi meninggalkan daerahnya dibongkar sosok Widya. Widya lewat akun media sosial TikTok-nya menegaskan jika pada saat sehari menjelang sidang pra-peradilan perdana, Peggy Setiawan Cianjur dan Cecep tengah kedapatan berada di rest area tol. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan penundaan sidang pra-peradilan yang sebelumnya telah dinyatakan dihadiri pihak pemohon dan termohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar besok Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Diketahui sidang pra-peradilan Peggy ini seharusnya digelar pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Namun sidang diundur karena Polda Jawa Barat sebagai termohon tidak hadir. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi, mengatakan bahwa kliennya bisa bebas dari segala tuduhan dalam kasus pembunuhan Vina apabila menang dalam pra-peradilan. Ia menuturkan dalam penangkapan Peggy terjadi error in persona atau salah tangkap. Meski begitu, apabila kalah di pra-peradilan, maka Peggy Setiawan akan diadili di pengadilan. Selain itu, Muhtar Effendi juga mengaku tak peduli pihak termohon akan hadir atau tidak dalam sidang nanti. Ia mengatakan hakim di pengadilan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk tetap menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Muhtar menuturkan apabila Polda Jawa Barat tak hadir lagi dalam sidang pra-peradilan kali ini, maka bisa mempermudah timnya dalam gugatan. Majelis hakim pun disebut dapat mengeluarkan putusan perstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Bandung, Dal Yusra, mengatakan bahwa sidang pra-peradilan Peggy pada Senin 1 Juli 2024 akan berjalan meskipun Polda Jawa Barat tidak hadir. Selain itu, Yusra juga tak mengetahui alasan Polda Jawa Barat mangkir di sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Sementara itu, hakim dalam sidang ini, Eman Sulaiman, mengaku ingin perkara kasus Vina Cirebon ini tuntas dengan asas keadilan yang sebenarnya. Selain itu,